kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda dan juga norma. Adik-adik, apakah kalian tahu sejarah mengenai Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda memiliki arti dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda didasari oleh para pemuda, salah satunya anak bangsa yang bernama Sutomo. Sutomo mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang bisa menyatukan pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah perkumpulan yang anggotanya tidak hanya dari satu daerah, melainkan dari beberapa daerah. Sejak saat itu, para pemuda mulai sadar bahwa persatuan bangsa Indonesia sangatlah penting. Jadi, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakanlah Kongres Pemuda I di Jakarta. Lalu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan kembali Kongres Pemuda II di Gedung IC di Jakarta di Jalan Rahmat Raya nomor 106. Nah, dalam Kongres Pemuda II menghasilkan beberapa keputusan yang penting. Yang pertama, Ikrar Pemuda yang berisi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua, lagu Indonesia Raya ciptaan Bagong Ludop Supratman ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera pusaka Indonesia. Dan yang terakhir, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Lalu, apakah kalian bisa menyebutkan isi Sumpah Pemuda itu? Isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Apakah kalian bisa menyebutkan nilai apa saja yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda diantaranya yang pertama ada nilai persatuan, contohnya kita tidak boleh bertengkar. Yang kedua, nilai kerukunan, contohnya kita saling membantu dalam kebaikan. Yang ketiga, nilai musyawarah, contohnya pemilihan ketua kelas. Yang keempat, cinta tanah air, contohnya kita mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, cinta kegotong royongan, contohnya kerja bakti atau bersih-bersih kampung. Yang keenam, nilai patriotisme, contohnya mengikuti upacara dengan khidmat. Dan terakhir ada nilai kekeluargaan, contohnya belajar kelompok. Lalu materi selanjutnya mengenai norma. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Apakah kalian bisa menyebutkan beberapa macam norma? Norma yang pertama ada norma agama, yang artinya norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama yang bersumber dari kitab suci. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu norma yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari hati nurani. Yang ketiga ada norma kesopanan, yang artinya norma yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari aturan yang berlaku di daerah tertentu. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh negara. Nah, norma sendiri mempunyai tujuan dan juga sanksi apabila kita melanggar. Yang pertama ada norma kesopanan. Tujuannya agar membuat manusia lebih sopan dan santun dalam tutur kata dan tingkah laku. Sanksi apabila kita melanggar yaitu teguran, hinaan, cemoohan, dan pengucilan. Yang kedua ada norma hukum, yaitu tujuannya agar menciptakan suasana masyarakat yang aman dan damai. Sanksinya bila kita melanggar berupa denda atau kurungan penjara.
Yang ketiga ada norma agama, yaitu tujuannya agar membuat manusia lebih baik. Kita tidak akan menerima sanksi yang berat, tapi kita akan menerima dosa. Nah, yang keempat ada norma kesusilaan, tujuannya membuat manusia menjadi lebih baik, dan sanksinya adalah tekanan batin, penyesalan, dan ketakutan. Nah, sifat norma dibagi menjadi dua, yaitu norma formal, biasanya tertulis dan dikeluarkan instansi, contohnya pada norma hukum. Nah, yang kedua ada norma non-formal, biasanya tidak tertulis tetapi tetap berlaku, itu seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma agama. Sekian penjelasan dari kakak, semoga kalian dapat mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.